Pemirsa, petugas dibantu Polda Metro Jaya melakukan penyemprotan cairan disinfektan di sekitar markas dan rumah pimpinan Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Ini dilakukan setelah puluhan jamaah di acara Rizik terpapar COVID-19. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penyemprotan disinfektan di sekitar kawasan Petamburan dan rumah Rizik Syihab, kita bergabung dengan Renald Christian. Ya, Renald, lokasi mana saja yang telah disemprotkan disinfektan di kawasan Petamburan? Ya, Andra dan juga pemirsa, sejak siang tadi pihak Polda Metro Jaya memang melakukan penyemprotan di beberapa kawasan di Petamburan 3 dan juga Petamburan 4. Direncanakan pada pukul 2 tadi akan dilaksanakan penyemprotan cairan disinfektan, namun mundur di mana pihak Sabara dan juga pihak Polda Metro Jaya baru mendatangi lokasi sekitar pukul setengah 4 ataupun 15.30 yang tadi. Dari pengamatan kami ada setidaknya 3 mobil yang biasa digunakan untuk sebagai water cannon untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan, di mana hampir seluruh di kawasan KS Tubun ini dari sekitar Petamburan 4 hingga dari Rumah Sakit Pelni ini dilakukan penyemprotan. Bila masyarakat pemirsa bisa lihat, ini adalah salah satu tadi gang yang menuju ke kawasan sekretariat dari Front Pembela Islam dan juga rumah dari Rizik Syihab, di mana ini juga tadi dilakukan penyemprotan oleh pihak Polda Metro Jaya. Dan tadi saat dilakukan penyemprotan memang terjadi penolakan oleh warga setempat, mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan untuk kendaraan bermotor untuk masuk untuk melakukan penyemprotan. Namun akhirnya setelah dimediasi pihak Polda Metro Jaya dengan unit KBR-nya, satu mobil unit KBR, akhirnya diizinkan oleh masyarakat untuk masuk ke kawasan sekretariat FPI dan juga sekitar kawasan rumah Rizik Syihab untuk melakukan penyemprotan. Adapun penyemprotan untuk di daerah Petamburan 3 ini di sekitar kawasan sekretariat pusat FPI ini sudah selesai. Pihak Sabara tadi sudah keluar dan melanjutkan aktivitas penyemprotan cairan disinfektan di beberapa daerah lain. Dan tadi juga penyemprotan dilakukan dengan cukup lama, ada sekitar 2 hingga 3 kali putaran. Pihak mobil water cannon dari Sabara melakukan penyemprotan cairan disinfektan di hampir di seluruh kawasan KS Tubun dan juga Petamburan 3, dan tak hanya melakukan penyemprotan cairan disinfektan, juga melalui pelantang suara ataupun megafon mengingatkan untuk masyarakat, khususnya di sekitar masyarakat Petamburan, untuk menaati protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker ataupun mencuci tangan, agar nantinya kawasan Petamburan ini dapat menjadi kawasan yang baik dan dicegah penyebaran wabah COVID-19 di kawasan ini. Andra. Ya, Rizik Syihab kabarnya saat ini sedang sakit. Apakah dia sudah bersedia untuk dites COVID-19? Karena ia menolak untuk menjalani tes COVID. Renald. Ya, Andra dan juga pemirsa, memang kalau kita melihat situasi terkini di kawasan sekretariat pusat FPI ini untuk terkait keadaan dari Rizik Syihab, apakah sudah bersedia di swab test, ini kita masih belum mendapatkan informasi yang jelas, di mana penjagaan yang dilakukan oleh Laskar FPI di sekitar kawasan ini cukup ketat, di mana pihak media juga sulit untuk mendapatkan informasi yang jelas, di mana hampir di setiap gang yang ada di Petamburan 3 ini dijaga, dan sulit untuk menanyakan informasi ataupun melakukan wawancara terkait keadaan Rizik Syihab terkini, dan membuat kita belum mendapatkan informasi yang pasti terkait keadaan dari Rizik Syihab. Namun pada Sabtu yang lalu, pihak dari 3 pilar pemerintahan dari TNI, Polri dan juga Kecamatan memang mendatangi kawasan ini untuk meminta Rizik Syihab yang diduga sedang sakit untuk melakukan swab test, di mana hal ini menjadi penting agar penyebaran COVID-19 di kawasan Petamburan dapat dilakukan dengan baik, di mana pada beberapa waktu lalu memang terjadi kerumunan massa yang cukup banyak di daerah Petamburan ini akibat perayaan Maulid Nabi dan juga pernikahan putri dari Rizik Syihab. Dan untuk hal itu tracing ataupun melakukan tracking kepada orang-orang yang hadir, dan juga khususnya kepada petinggi-petinggi dari Front Pembela Islam ini menjadi penting agar klaster Petamburan ataupun penyebaran wabah COVID-19 di Petamburan dapat diselesaikan dengan baik. Andra. Baik, terima kasih pemirsa. Demikian tadi laporan Renald Christian dan juru kamera Hengki Haryanto dari Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan tidak ada alasan bagi masyarakat menolak tes COVID, sebab pelacakan adalah titik paling krusial yang harus dilakukan untuk mencegah kematian.
Penularan COVID-19 yang makin cepat diketahui akan memudahkan pasien menjalani pemulihan, namun sebaliknya bila terlambat, risiko tingkat kematian akan semakin tinggi, apalagi bila pasien juga memiliki penyakit bawaan. Karena itu, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menekankan pentingnya pelacakan COVID-19. Menurut Doni, titik paling krusial saat ini dalam memperkecil risiko kematian akibat COVID-19 dengan menjaga agar pasien tidak berpindah fase atau kategori sakit dan sedapat mungkin tetap dengan gejala ringan sehingga lebih mudah disembuhkan. Karena itu, ada masyarakat yang menolak untuk diperiksa. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 terus melakukan pelacakan terhadap jamaah yang hadir di sejumlah acara Rizik Syihab yang mengundang kerumunan. Dari hasil pemeriksaan, puluhan jamaah Rizik Syihab positif COVID-19. Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo melaporkan adanya dampak dari kerumunan yang terjadi seminggu terakhir terkait kehadiran pemimpin FPI Rizik Syihab. Menurut data Satgas COVID-19 yang diterima Kamis 19 November kemarin, terdapat 7 orang positif COVID-19 termasuk Lurah Petamburan dari 15 orang yang dilakukan swab test di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat. Sementara itu data Jumat sore 20 November 2020, berdasarkan hasil swab antigen untuk klaster Megamendung, Kabupaten Bogor telah diperiksa 559 orang. Doni mengatakan ada 20 orang yang positif COVID-19 di klaster tersebut. Laporan lain menunjukkan terdapat 50 orang positif COVID-19 yang mayoritasnya berdomisili di sekitar Tebet. Nah, ini yang kita perhatikan. Nah, data yang terakhir yang kami terima tadi malam, untuk wilayah Petamburan, dari 15 orang yang diperiksa, sudah 7 orang positif COVID, termasuk Lurah Petamburan. Kemudian di Tebet, sudah terdapat 50 orang yang positif COVID. Untuk itu Doni meminta kerjasama khususnya Ketua RT dan RW untuk menyampaikan pesan kepada keluarga yang ikut dalam kerumunan kegiatan Rizik Syihab. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa BNPB telah menyalurkan 2.500 swab antigen ke seluruh puskesmas yang ada di daerah-daerah berpotensi terjadinya peningkatan kasus seperti Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, puluhan orang yang menamakan dirinya Aliansi Cinta NKRI menggelar deklarasi Indonesia Damai. Mereka menolak dan akan menghadang jika Rizik menggelar ceramah di Surabaya. Dalam deklarasi, Aliansi Cinta NKRI juga menolak kelompok intoleran, radikal, serta tokoh agama yang justru memprovokasi umat. Sekelompok massa ini juga membentangkan spanduk bergambar foto pimpinan FPI Rizik Syihab dengan tulisan menolak tokoh FPI di Surabaya. Bahkan mereka siap melakukan penghadangan bila pimpinan FPI itu memaksa datang ke Surabaya. Selain itu, kelompok Aliansi Cinta NKRI juga menyayangkan terjadinya sejumlah kerumunan di acara yang digelar Rizik Syihab yang telah menyebabkan sebagian jemaahnya tertular COVID-19. Dalam rangka menyikapi persoalan-persoalan nasional supaya tidak lagi datang ke daerah, tidak lagi dibawa ke daerah supaya daerah kami tetap aman, tetap kondusif, tidak ada lagi perpecahan atas nama agama, atas nama suku, ras, atau apapun. Kemudian kami Aliansi Cinta NKRI bersama dengan organ-organ elemen yang lain menyatakan prihatin dengan tragedi yang ada di Jakarta kemarin, padahal saat ini negara kita sedang mengalami musibah. Pandemi COVID-19 masih belum selesai.